Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Fajri Saminan, MPD. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Yaitu berupa pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah IPBA, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Nah, mata kuliah ini yaitu salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa pada program studi Pendidikan Fisika dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan khususnya pada TPL 1 dengan membentuk kesadaran spiritual melalui refleksi terhadap keteraturan dan kebesaran ciptaan Tuhan dalam sistem bumi dan antariksa. Yang kedua yaitu pada CPL 2 melalui penguasaan konsep-konsep ilmiah tentang lapisan litosfer, atmosfer, dan hidrosfer untuk membekalkan scientific explanation serta sikap spiritual dalam praktik pembelajaran fisika. Setelah pembelajaran PBA, mahasiswa diharapkan mencapai capaian pembelajaran ataupun CPMK pada pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan fenomena kebumian dan antariksa khususnya pada struktur dan dinamika lapisan litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan eksplanasi ilmiah yang baik dan menunjukkan sikap spiritual dalam menghayati keteraturan alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam perkuliahan IPBA, saya menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam perkuliahan, saya menginginkan dosen dan mahasiswa mampu berintegrasi secara materi, interaksi secara aktif, dan evaluasi secara terstruktur. Berikut adalah deskripsi mata kuliah IPBA. Mata kuliah IPBA merupakan salah satu mata kuliah wajib pada prodi pendidikan fisika yang bertujuan memberikan pemahaman berpikir dan keterampilan terhadap aksi bencana serta sikap diri dalam menerima hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam, kebumian, dan antariksa. Mata kuliah IPBA ini juga menjadi dasar penelitian disertasi saya kemarin sehingga saya dapat mengambil mata kuliah IPBA sebagai dasar mata kuliah yang saya ampu pada semester 6. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Mata kuliah PBA ini yaitu salah satu mata kuliah yang harus teman-teman semua ambil gitu ya di program studi pendidikan fisika. Berapa SKS mata kuliahnya? Oke, 3 SKS ya. Jadi menginginkan gitu ya, menginginkan bahwasannya teman-teman semua menumbuhkan maupun meningkatkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu meningkatkan ataupun menunjukkan sikap religiusnya. Dari Revisa, oke, Tamara Cindy, ayo Bu. Oke, sehat ya semuanya ya. Teman semua untuk hari ini yaitu pertemuan kita terkait tentang konsep siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini masuk ke lapisan bagian apa? Bagian lapisan apa itu? Lapisan apa? Hidrosfer. Ya. Nah, bagian kan deteksi hujan. Artinya ketika hujan itu turun
muncul secara tiba-tiba yang mengenai sensor yang sudah kalian buatkan kemarin, ya kan? Hujan turun kena sensornya kan kemarin. Kemudian Oke, teman-teman semuanya, kita akan masuk pada materi kita, yaitu pada konsep apa hari ini? Siklus hidrologi. Iya, siklus hidrologi pada lapisan hidrosfer, ya betul. Nah, kira-kira kan kita udah mempelajarinya ya. Kemudian bisa kalian simpulkan bahwasannya berarti menjadi ilmu yang mengkaji tentang Air. Iya, itu apa? Apa kira-kira air? Air itu menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari apa? Dari manusia. Betul nggak? Bisa nggak kita bangun oleh satu atom oksigen dan dua atom hidrogen ya, yang saling berkaitan, berikatan. Iya, berikat kira-kira, karena air itu bisa melarutkan. Contohnya apa? Apa yang dilarutkan oleh air? Garam. Apa lagi? Kalau minyak bisa dilarutkan nggak? Enggak. Ya. Contohnya di mana kalian bisa lihat membuktikan bahwasanya air itu tidak berwarna? Oh iya benar. Itu ditemukan dalam 3 wujud. Apa aja? Gas. Ada gas. Ada air. Ada. Oke, kapan kapan air itu berwujud cair? Ketika ada cair. Kapan dia berwujud padat? Ketika dia jadi bisa nggak ikan hidup tanpa air? Enggak, ya kan? Artinya air itu sangat berguna. Kemudian peternakan ataupun perkebunan bisa nggak kok tanpa air? Nggak bisa kan? Matilah hewan-hewannya. Nah, nanti kita akan melihat ya fenomena terjadi ketika daerah yang tidak ada air sama sekali gitu ya. Nah, sama dengan sumber energi listrik. Ternyata sumber energi listrik ini juga bisa berasal dari air gitu ya. Ada nggak mungkin di daerah perkampungan teman-teman semua, ada nggak yang menggunakan energi listriknya itu dari air? Iya, itu dia ya, karena di hujan itu terjadinya siklus tadi, perputarannya, makanya dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang gitu ya. Nah, jadi transformasi itu disebut dengan siklus daur hidrologi ataupun siklus air ya. Nah, air naik dari muka bumi terus kemudian iya turun kembali ke bumi ya. Nah, kita buktikan benar tidak airnya ya, benar tidak, ataupun hanya udah naik dia nggak turun-turun lagi gitu ya. Nah, oke, kita lihat ke. Nah, ini adalah siklus, inilah proses-prosesnya. Yang pertama ada apa dia? Nah, ada evaporasi ya kan? Apa evaporasi? Penguapan. Geografi berbeda bahasanya. Proses evaporasi itu seperti apa bahasanya ya? Tapi proses pada daun. Iya, artinya kumpulan molekul-molekul air juga dapat dilepaskan ke atmosfer ya kan? Dari daun-daun ya. Oke, mana Munawarah? Iya, Munawarah, coba apa itu proses konveksi Munawarah? Apa Munawarah konveksi? Apa? Di dekat. Oke, sekarang kan kita masuk ke proses selanjutnya, itu disebut dengan proses kondensasi. Nah, menurut Fajar ya, ada Fajar nggak ada? Oke, apa itu Fajar? Kondensasi, Fajar? Kondensasi adalah ketika uap air hangat sampai di atas yang dingin, maka uap air akan melepaskan kalor ke lingkungan sehingga wujudnya akan berubah jadi tetes air yang ukurannya amat kecil dan disebut sebagai tetes awan. Iya, ya kan? Nah, artinya di sini apa? Wujudnya menjadi tetes air yang ukurannya sangat kecil. Ini disebut dengan hujan, jatuh hujan, tetes awan. Dari tetes awan jadi pembentukan awan, kemudian menjadi tetes hujan. Kenapa dia bisa jatuh ke muka bumi? Karena apa? Karena apa, Jaki? Oke, teman-teman semua, tadi kan kita udah pelajari ya bagaimana proses siklus hidrologi itu terjadi ya kan. Nah, kira-kira sepentingnya siklus hidrologi ya, ini Ibu udah memberikan sebuah
pertanyaan gitu ya, kira-kira dipahami, direfleksi lah ya, refleksi apakah yang akan terjadi dengan makhluk hidup jika tidak ada siklus air di muka bumi ini. Nah, jawabannya kalian simpan dulu di hati kalian masing-masing, nanti kita akan melihat, nanti akan menjawabnya di akhir ya, di akhir kan akan kita akan bahas dulu ya seberapa penting siklus hidrologi ini ya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya apakah yang akan terjadi dengan makhluk hidup jika tidak ada siklus air di bumi ya? Itu pertanyaannya yang harus kalian refleksikan nanti. Nah, oke. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat pada layar punya. Min 80. Iya, min 80 sampai bisa mencapai dengan 100. Sanggup nggak manusia berada di situ? Nggak sanggup. Luar biasa ya Allah menciptakan ini ya, keadaan yang seperti ini maksudnya. Sanggup. Ya. Seperti ular. Ada nggak yang orang tuanya bukan kerjaannya ya, sehari-harinya menanam padi, ada? Siapa? Bukan keseharian ya Bu. Apa juga? Hobi. Bukan. Itu kayak 6 bulan sekali. Iya, ya pokoknya padi ini sangat penting ya kan untuk orang Aceh, Indonesia. Kalau nggak ada beras, ya sama makan nasi ya kita ya. Nah, kan sangat diperlukan air. Nah, kalau misalnya banjir seperti ini, paling sering terjadi banjir di sini. Alhamdulillah kalau nggak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas terkait lapisan hidros, yaitu pada konsep siklus hidrologi. Nah, untuk asesmennya, penilaiannya Ibu ke kalian, silahkan kalian nanti mengisi Google Form ya, Google Formnya yang sudah ada linknya. Nanti bakal Ibu share juga ke grup gitu ya, untuk menjadikan nilai ya. Nah, kalian sebelum mengisi Google Form, silahkan dulu. Oke, untuk menjawab soal yang sudah Ibu berikan di dalam Google Form, kalian harus nonton video ini, ya kan, bantu subscribe dan like, ya kan. Di sini terlihat fenomenanya, yang mengkait tentang fenomena siklus hidrologi, bagaimana yang terjadi, anak-anak gembira saat bermain hujan, ya kan. Saat kan Ibu memberikan potongan ayat Al-Quran yang mendukung gitu ya, yang mendukung fenomena hujan ini gitu, fenomena hidrologi ini ternyata ada dalam Al-Quran ya kan. Salah satunya itu surat Quran surah Ar-Rum ya, ayat 48. Nah, 48. Nah, ini prosesnya. Ini juga masih prosesnya. Oke, Nah, ini proses-proses infiltrasinya. Nah, ya, pokoknya sampai dengan kondisi yang janggal tadi seperti apa, ya kan? Nah, seharusnya kan di atas itu semakin dekat dengan sumber kalor tadi ya, semakin terang ya. Tapi yang kita rasakan semakin dingin. Nah, coba bayangin kalau seandainya tidak di atas gunung tidak akan mencair ya kan? Nah, ini salah satu contoh yang membuktikan bahwasannya di atasnya ada es. Nah, ini salah satunya itu puncak Gunung Fuji yang ada di Jepang. Siapa yang pernah ke Jepang? Insyaallah, Bu. Iya. Inilah kuasa Tuhan di sini ya. Yang apa namanya? Yang luar biasa sekali, yang tidak mampu kita membuat itu. Semua di luar. Iya, misalnya gini. Daripada menjadi sumber kehidupan ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang berkebun nggak ada air, nggak ada hasilnya ya kan? Dia orang tanam padi ya, gitu ya. Nah, sekarang kenapa sering terjadi? Silahkan kalian nanti mengisi Google Form ya, Google Formnya yang sudah ada development. Nah, salah satunya itu pada air, karena memang ini sebenarnya kasus global, dari mulai lokal, gitu ya. Nah, jadi ternyata air hujan itu sangat bermanfaat bagi tubuh bagi kehidupan kita ya. Nah, setetes air aja mahal gitu ya. Nah, bayangin sampai orang menciptakan teknologi seperti ini. Kalau nggak ada air, bisa nggak kita ada buah-buahan seperti ini? Nggak bisa. Amara tadi ada, terus Enda, Revin, Fajerul, Dimas, Tasa, Sidik ada ya? Rasma, Mutia, Gusnita yang nggak ada ya? Fajar, Rehan, Duta ada hari ini. Oke, mantap. Oke, jadi kan kita udah Ibu kirimin ya ke grup link Google Formnya. Silahkan dibuka, coba dibuka dulu.
Dari full form itu paham nggak apa yang harus kalian isi? Paham Bu? Oke, enggak. Yang mana? Bagaimana? Meningkat, tetap, menurun. Nah, kalian kan kita kan udah ya, ibu udah memberi. Makanya kenapa kalian harus nonton video yang tadi dulu. Nah, sejauh mana dia? Nah, nanti baru bisa kan jawab setelah pertanyaan pertama apa? Kalau bisa tetap, ya standar lah berarti kalian sebelum perkuliahan juga lah sama-sama. Bahwasanya Tuhan itu Maha Pencipta, kayak gitu. Artinya itu meningkat. Ya, kita boleh mengisinya dengan meningkat. Jadi itu sesuai dengan ini diri kalian sendiri setelah perkuliahan PBA ini sama ibu, iman kalian semakin menurun, tetap atau meningkat. Itu informasi ayat yang terkandung di dalam Al-Quran sehingga kita menemukan rasa syukur kita pada 8 dan setengah 12. Aduh. Perkenalkan rekan-rekan saya, yang pertama ada Muhammad Rizky, Nova Manir, Muhammad Ramolana, saya sendiri sebagai moderator Siti Amalia, Munawaroh, dan Dewi Joseph. Dari diskusi kami menemukan penyelesaiannya. Sebagai calon guru fisika, kami merancang prototip rumah proteksi hujan dengan sensor suara dan lampu. Berikut penjelasannya akan dijelasin oleh rekan Nova. Oke, baik, terima kasih pada diri. Alat dalam tangan yang dibutuhkan itu ada lampu LED yang kecil ada di dalam rumah, terus ada mata silet kecil 2 biji, terus ada kabel plus minusnya, terus ada pipa, terus ada stick es krim buat ini, terus ada triplek, baterai, klip baterai, alarmnya, tombol on off, dan NPN transistor. Berikut cara rangkai dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh Novel Hadir. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kiki. Jadi di sini sebelum kita melakukan rangkaian alat, pertama pasti kita memiliki objek dulu ya, itu rumah. Di sini sebagai orang tinggal lah kita bilangnya. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan ada lampu untuk mengetahui bisa terjadinya hujan dari luar. Kan kalau alarm aja nggak cukup, pasti tentunya harus menggunakan tempat lain biar ketika di luar ada kita ada hujan tapi dalam bisa tahu ada lampu dan kalau di luar itu hujan. Kemudian di lampu ini kita sambungkan ke baterai. Di sini ada baterai dengan 9 volt. Kemudian untuk sensornya itu menggunakan silet. Di sini untuk mendeteksi jika air turun mengenai silet tersebut, jadi sensornya ini aktif dan lampunya juga aktif. Kemudian cara kerjanya bagaimana bisa nonton. Kita teteskan ini sebagai hujan. Di sini kita bisa mendengar alarmnya berbunyi dan juga hidup. Baik, dari proyek kami ini mungkin bisa disimpulkan bahwa ini sangat bermanfaat untuk ibu rumah tangga yang tidak mengetahui kalau akan terjadi hujan.